Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadadina sufiyatil muhaqqiqin susanina sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab 11 betul. Tentang keutamaan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Bab 11 hadis nomor 3 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku takalama guneman sapa man bikalamid dunya kelawan guneman dunya fil masjidi ing dalem masjid, ahbatallahu menglebur sapa Allah Gusti Allah amalahu ing amale man arba'ina sanatan 40 tahun. Kalau wong berbicara urusan dunia di dalam masjid, maka Allah menghapus amalnya 40 tahun. Ya salate, ya posone, ya wiridane, ya maca Qur'ane, sedekahe, 40 tahun habis. Kenapa? Karena berbicara urusan dunia di dalam masjid. Kula mboten ngomong kok Pak, kula mung WA-an wae. Padha napa mboten? Niku jenenge silite babi dientup tawon. Sami ugi sami. Nggih ta? Lang kula mboten ngomong Pak mau WA-an mawon urusan nyambut gawe padha wae. Tidak ada perbedaan. Baik, kita perdalam sekarang. Bagaimana yang dimaksud dengan berbicara urusan dunia di dalam masjid? Kita harus paham dulu definisi dari dunia itu apa. Kula jenengan iki urip neng donya ning diperintah untuk membenci dunia. Perintah itu. Urip neng alam dunia tetapi diperintah membenci dunia. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu dilaknati dan semua isi dunia itu dilaknati oleh Allah. Ini penjelasannya bagaimana? Karena tadi
Orang yang cinta dunia, kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, pangkal segala macam kerusakan. Ampun. Maka definisi dari dunia itu adalah mala naf'alil akhirah, segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Contoh, ini harus diberi contoh nih. Panjenengan tumbas kelambi, gawe kelambi, niate gawe nutup aurat, maka baju itu tidak disebut dunia karena bermanfaat untuk akhirat dalam rangka melakukan perintah Allah. Panjenengan tuku mobil, niate tuku mobil gawe silaturahim, gawe budal nyambut gawe, nek riyaya karo keluarga iso halal bihalal neng dulur-dulur, maka mobil itu tidak disebut dunia karena bermanfaat untuk akhirat. Kok panjenengan tuku klambi, niate digawe apik-apikan, niate digawe pantesan, apa meneh digawe pamer, maka baju itu disebut dengan dunia. Odo, panjenengan tuku mobil kok niate mung digawe seneng-senengan, maka itu disebut dengan dunia. Jadi segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat itu disebut dunia. Kalau panjenengan ini sama-sama meyakini yang memberi rezeki itu Allah, yakin ya? Yakin ya? Maka gunakanlah rezeki yang diberi oleh Allah itu di jalan yang diridhoi Allah. Kalau takoni jenengan, kira-kira klambine sampean sing digawe salat karo sing digawe nekani resepsi, larang pundi? Kok gak konsekuen? Kenapa ini sering saya bahas? Kenapa? Karena ini akhlak, nanti berhubungan ini, nanti berhubungan. Kalau kita meyakini rezeki itu dari Allah, maka gunakan di jalan. Tuku klambi sing paling larang, sarung sing paling larang dalam rangka syukur kepada Allah. Karena untuk ibadah. Kira-kira pertanyaan malaikat sing bagian ngedum rezeki kan ini. Kowe wingi tak kei rezeki 50 juta. Sarungmu kok ngepir ngesor dhuwur, maksudmu piye? Napa ngepir ngesor dhuwur? Ngelinting ngesor dhuwur. Klambimu sing kok gawe salat kok dum-dumane caleg kuwi maksudmu piye? Lah duit sing tak kei 50 juta wingi kok gawa nang ngendi? Kira-kira kan begitu pertanyaannya. Betul enggak? Betul. Jadi menggunakan sesuatu yang terbaik di dalam ibadah itu wujud syukur kita kepada Allah. Jangan salah. Jangan salah. Karena pasti sesuatu yang digunakan untuk ibadah itu mengarah pada kebaikan. Saya mengatakan mengarah ya. Mengarah itu kadang ya ono menggak-menggok barang kan begitu kan? Itu pintere setan menggoda kita itu begitu. Tapi kemungkinannya itu lebih besar adalah sebuah kebaikan. Panjenengan kok tuku klambi rego 500.000 gampangane ngoten nggih. Ya kategori menengah lah. Utawa 1 juta ngoten nggih. Ning digawe resepsi, apa pahalanya kira-kira? Pahalanya apa kira-kira? Ora ono pahalane. Nggih napa mboten? Nggih, malah terkadang menjadikan sebuah perbuatan dosa. Napa? Pamer. Nggih napa mboten? Nggih. Sama aku muning ini sampean gak usah ngelirik sarungku. Larang-larang, nggih. Kalau ngomong ini ya memotivasi, bukan urusan apa-apa, memberikan tasarrufkan. Apa tasarrufkan itu? Gunakan rezeki yang diberi Allah di jalan yang diridhoi Allah. Begitu. Itu kategori syukur kepada Allah. Gitu. Seorang ulama besar, seorang waliullah, Asy-Syaikh Ali Abil Hasan As-Sadzili. Pemimpin pendiri Thariqah Sadziliyah. Beliau itu setiap hari beli pakaian yang paling mahal, paling bagus, khusus untuk ibadah. Berniat khusus untuk ibadah. Selain itu tidak. Sholat, zikir,
mulang ngaji, semua bentuk ibadah. Oleh telung dino petang dino dicuci, disodakohkan. Tuku meneh sing paling bagus, paling mahal, khusus untuk ibadah. Oleh petang dino, limang dino dicuci, disodakohkan. Kenapa disodakohkan? Supaya tidak merasa memiliki. Sementara kalau jenengan tuku sarung BHS rego 1,5 juta diwet-wet sampai 10 tahun. Coba bayangkan. Lalu padahal kan sudah jelas nih, al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang dermawan. Neraka itu orang-orang yang petinju. Napa petinju nih? Gegem terusan ngaten ya. Sudah. Nah, itu kategori akhlak. Kategori jadi dunia, kembali ke dunia. Sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Panjenengan nikah, bila niatnya itu bukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, itu sama. Bojone sampean ini menjadi dunia. Bila kita berniat untuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, maka itu disebut bukan dunia. Jadi kalau mau mempelajari sesuatu itu definisi harus benar dulu. Kalau definisinya salah, nanti ke bawah itu salah semua. Gitu. Jadi ad-dunya ay ma la naf'a lil akhirah, segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Karena dunia itu dilaknati Allah dan semua isi dunia dilaknati oleh Allah. Illa makana lillah minha, kecuali ditujukan kepada Allah. Mundu khalaqaha lam yandur ilaiha, kata Rasulullah. Jadi dunia itu semenjak diciptakan oleh Allah, sekalipun Allah itu tidak pernah memandang. Ora tahu dipirsani karo Gusti Allah, dilirik wae ora. Karena saking bencinya Allah kepada dunia. Bila itu ditujukan untuk akhirat, maka pasti dipandang oleh Allah. Di panjenengan iki duwite akeh, ora apa-apa. Yang penting digunakan di jalan yang diridhoi Allah. Omahe akeh, ora apa-apa. Sampeyan sajake omahe kok akeh, Cak. Iya, piro? 8. Umpamane omah 8 kek go gede-gede kabeh. Mendhuwur tingkat 5, mengisor ngerong 3. Tidak apa-apa. Bukan sebuah masalah gitu. Tapi gunakan di jalan yang diridhoi Allah. Aja rumangsa duweni, angel nggih. Omahe 8 ning ra rumangsa duweni. Niku nek salah pemahamane ya menjadi salah juga. Omah 8 gak rumangsa duweni, akhirnya gak membayar pajak. Salah juga itu, gak begitu maksudnya. Maksudnya tidak seperti dan lain sebagainya. Jadi bukan kok terus kita artinya itu tidak boleh mempunyai kekayaan, bukan. Tapi gunakan di jalan Allah. Lah harus konsekuen ketika mengatakan begitu. Kalau kita menggunakan di jalan Allah, ya gunakan di jalan Allah. Jangan sekedar mengikuti kesenangan nafsu kita. Ngoten nggih. Duit akeh ra apa-apa. Duwe omah akeh, mobil akeh, jabatan akeh, bojo akeh. Sampeyan kok guyu kena sing rada abot sing mburine nggih. Ampun. Sudah. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ampun. Bila kita melakukan pembicaraan di masjid yang sesuatu itu tidak bermanfaat untuk akhirat, maka disebut dengan dunia. Sudah, itu poinnya di situ. Maka orang yang melakukan ini ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Allah menghapus pahala kebajikannya yang dilakukan selama 40 tahun. Entek. Panjenengan urip 20 tahun mamane sampai sak mangkin. Ya salat ya poso lan sak piturutane. Gara-gara satu perbuatan ini 40 tahun pahala amal kita habis. Di akhirat nanti Rasulullah mengatakan banyak orang itu merasa percaya diri karena merasa amalnya banyak. Begitu dihisab ternyata tidak ada apa-apanya. Ini karena dosa-dosa seperti ini. Zina enggak pernah, mendem enggak tahu, nyolong enggak tahu. Enggak pernah, tapi melakukan seperti
Ngeten para jamaah. Semua yang berkaitan dengan akhlak itu pasti besar, pasti. Seandainya itu kejelekan, pasti dosanya besar. Pasti napa nggih? Resikonya besar. Seandainya berkaitan dengan kebaikan, pasti pahalanya besar. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan akhlak itu pasti seperti itu. Kula paringi contoh. Ngeplak konco, ngerti ngeplak nggih? Dosa napa mboten? Dosa. Kira-kira dosane ngeplak konco karo ngeplak wong tuane, gede pundi? Kenapa? Kenapa? Karena ada urusan akhlak anak kepada orang tua. Lho padha-padha ngeplake nih. Padha-padha seperti itu. Nggih. Ta'zimu ma'azzamallahu muta'ayyinun waftiqaru dzalika rubbama kufra. Memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah itu sudah semestinya. Sudah semestinya itu lebih tinggi daripada wajib. Saya berikan contoh. Wong urip iki mesti ambekan, betul nggak? Apakah wong urip iku wajib ambekan? Napa bedanya? Apa bedanya? Yang lebih tepat mana? Wong urip iki mesti ambekan apa wong urip wajib ambekan? Kalau itu wajib, terkadang kita lupa, kita meninggalkan, betul nggak? Contoh sholat subuh, panjenengan bengi bar melekan, tirakatan 17-an, jarene tirakatan, padahal ya mangan-mangan. Ono model anyar, tirakat model mangan, model anyar ya. Akhirnya tidurnya jam 1 malam, tangi-tangi jam 8 esok, meninggalkan kewajiban sholat subuh pada waktunya, betul nggak? Jadi sesuatu yang wajib itu masih bisa ditinggalkan, entah itu lupa ataupun khilaf. Tapi kalau semestinya itu nggak bisa. Sampean lali gak ambekan, sakit no mboten? Ora iso, prei no sampean gino. Jadi semestinya itu sesuatu yang lebih tinggi daripada wajib. Memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah itu semestinya. Loh. Allah memuliakan semua para nabi rasul, maka semestinya kita juga ikut memuliakan. Allah memuliakan para ulama, semestinya pula kita juga memuliakan. Allah memuliakan masjid, semestinya pula kita waftiqaru dzalika rubbama kufur. Meremehkan apa-apa yang dimuliakan Allah itu mengantarkan kita menjadi orang yang kufur. Lah orang kufur itu dalam Quran disebut inna adzabi lasadid, ada lam takkidnya dalam ilmu tata bahasa Arab. Sangat berat sekali. Orang kufur loh, bukan orang bermaksiat. Beda nih. Beda itu. Beda orang kufur dan orang bermaksiat itu beda. Orang kufur itu lawan kata syukur. Nah, kenapa? Karena orang yang tidak bersyukur, artinya orang yang kufur, itu orang yang tidak bisa berterima kasih. Raiso matur suwun. Lah raiso matur suwun itu namanya tidak berakhlak. Ngoten nggih. Jadi dosa itu nek kaitannya dengan akhlak pasti berat. Pasti itu sudah. Ya contohnya ini kok. Masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Oh my Gusti Allah kok digawe sembrono. Coba bayangkan, kok digawe sembrono. Maka balasannya juga besar. Pahala amalnya selama 40 tahun dihapus oleh Allah. Na'udzubillah min. Allah memuliakan Quran, kita juga harus semestinya memuliakan Quran. Kalau kita menghinakan Quran, ya mesti berat sanksinya. Sampai di hadis di bab sebelumnya menerangkan tentang siwak itu nih. Thayyibu afahakum bisiwaki fa innahu thariqul Quran. Wangikan mulutmu dengan bersiwak, sebab itu jalannya Al-Qur'an. Dalane tok iki diken mulyake kok. Belum Qur'annya. Jalan yang dilewati bacaan Quran itu kita diperintah memuliakan. Dalane tok. Nah, ini panjangan teng pesantren itu, masya Allah, betul itu. Jadi
dalane kiai ini itu dimuliakan. Ora ana wong wani liwat teng dalane kiai rawan. Dalane tok. Ndak ada yang bareng lewat itu. Jadi memuliakan itu seperti itu kan. Di bab-bab awal waktu itu menerangkan tentang keutamaan bismillah kalau nggak salah ya. Itu ada orang yang dablek beling ketika pulang nemu kain bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Karena di jalan kotor, diinjak-injak orang, diambil, dicuci, dibersihkan, dimuliakan. Karena memuliakan nama Allah seperti ini, maka dirinya dimuliakan oleh Allah. Sampai jadi ulama besar, wali besar. Bagaimana halnya dengan orang yang meremehkan? Ini hanya gara-gara tulisan. Memuliakan tulisan bisa sampai seperti itu. Bagaimana kira-kira orang yang menghinakan atau meremehkan? Kan logikanya seperti itu. Nah, sudah, ini gambaran. Maka contoh melih, bila kita melakukan kebaikan berupa akhlak, pahalanya pun akan berlipat-lipat. Contoh, panjenengan sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, wiridan, maca Quran, itu ibadah, itu baik. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, idkhalu surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanatin. Bungahno atine wong mukmin. Mukmin syaratnya mukmin bukan muslim. Menyenangkan hatinya orang mukmin. Mukmin bukan muslim. Redaksinya mukmin. Khairum min ibadati sittina sanatin, lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah 60 tahun. Sampean tahu poso sunnah 60 tahun? Sembayang duha 60 tahun. Loh, ini banyak yang tidak tahu. Jadi orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu selalu melakukan ibadah yang lebih utama. Ibadah yang lebih utama. Ada nanti di sini bab tobat, bab berapa itu? 38. Jadi kira-kira ya kurang 4 tahun lagi lah nih. Nah, betul itu. Jadi antara lain yang harus ditobati itu tidak hanya dosa. Kalau tobat dari dosa itu tobatnya orang awam. Tobatnya orang khawas itu ketika meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Saya berikan contoh. Panjenengan teng griya salat duha. Salat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Salat duha biasanya 4 rakaat. Oleh sak rakaat ono tamu. Ada tamu. Biasanya bingung apa yang harus dilakukan. Lu putar bingung gremeng. Ngurusui wong sembayang ae. Kene isih ngadep pangeran kok diganggu. Kira-kira begitulah nggih. Padahal yang lebih utama itu memuliakan tamu daripada sholat duha. Bagi orang-orang tasawuf, kok dia sampai meneruskan sholat duha, tidak menghiraukan tamu, itu wajib bertobat. Meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Contoh melih. Panjenengan dina Senin poso sunnah. Ketekan tamu. Sebagai tuan rumah yang baik melakukan perintah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Muliakan tamu disandarkan pada iman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan penting panjenengan poso punya kewajiban menghormati tamu, nyuguhi tamu, disuguhi. Monggo ngapunten kula poso. Cara akhlak ini tidak berakhlak. Dadi ya batalkan puasamu. Nek dibatalkan tetap oleh ganjarane poso, ya oleh ganjarane mulyake tamu. Padahal maghrib kurang 10 menit. Ana sebagian wong ngomong eman dibatal. Sing ngomong eman ra tau ngaji. Paham nggih? Nah, ngeten iki nek cara wong ahli tasawuf wajib bertobat karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Enak toh? Dadi nek dina Senin ayo dolan.
Iku ngono jenenge modus gak niat poso kan ngoten nggih. Lah begini ini banyak yang tidak paham. Karena apa? Karena pelajaran yang dipelajari baru bab fikih saja. Bab fikih saja. Jadi belum beranjak pada bab yang lain. Ngoten nggih? Lah sudah. Lenggih. Dan banyak lagi yang lain nggih. Banyak lagi yang itu akhlak. Coba menyenangkan hati seorang mukmin itu lebih utama daripada ibadah sunnah 60 tahun kata Rasulullah. 60 tahun. Bagaimana halnya dengan menyakiti hati orang mukmin? Lah, kebalikannya bagaimana? Ini kan luar biasa. Jadi agama kita itu begini, ini sering kami sampaikan. Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat, bukan urusan puasa, bukan, tapi liutammima makarimal akhlak. Urusannya akhlak. Bila akhlaknya baik, sholatnya pasti baik, puasanya pasti baik, zikirnya pasti baik. Karena akhlak itu terbagi dua. Akhlak itu akar katanya kholako, pasti terhubung dengan kholik dan makhluk. Akar katanya kholako. Panjenengan nanti ngaji sorof, tasrif, mesti paham itu. Akar katanya kholako, terhubung dengan kholik dan makhluk. Pasti. Maka akhlak itu hablum minallah dan hablum minannas. Panjenengan duweni keyakinan sing paling rezeki iku Gusti Allah. Kok ternyata nek digawe ibadah niku sarunge elek, lambine elek. Itu namanya tidak berakhlak. Berakhlak kepada Allah. Ngaten nggih? Contoh-contohnya seperti malah buahnya lah. Mula sering mirsani ana wong khataman maca Quran, nggih. Begitu kesel gentenan macane, kacamotane copot ditumpangne dhuwure Quran. Bagaimana pendapat Anda? Padahal jalannya Quran saja kita disuruh memuliakan. Gitu? Ana meneh sing ngene begitu Quran diwaca rampung malik kangelan terus ngeten. Bagaimana? Kira-kira ambune Quran piye? Gitu. Ini saya sering mengatakan panjenengan setiap hari belajar pada seorang guru, seorang ustadz ilmu fikih 1,5 jam saja setiap hari 3 tahun panjenengan dadi wong alim pasti itu. Oke. Panjenengan belajar ilmu tauhid, ilmu yang wajib, ilmu fikih, ilmu tauhid pada seorang guru sehari 1,5 jam saja tiap hari 3 tahun menjadi orang alim panjenengan. Tapi panjenengan belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak 20 tahun belum apa-apa. Belum apa-apa. Ini yang banyak orang tidak paham karena itu puncak dari agama. Puncak dari agama. Jadi 3 macam ilmu ini wajib. Wajib itu harus, harus kita pelajari. Makanya panjenengan mirsani kenapa sekarang ini akeh benteng ceweng. Napa benteng ceweng niku? Eker-ekeran. Karena puncak keilmuan belum dipelajari. Yang dipelajari baru fikih dan tauhid saja. Tapi orang yang belajar ilmu tauhid, maka dia akan menjadi orang yang idealis. Idealis itu harus. Yang penting bisa menempatkan diri. Kenapa? Gusti Allah iku siji, nggak bisa ditawar. Ya siji. Terbentuklah sifat idealis itu. Panjenengan belajar ilmu fikih. Fikih itu yang dipelajari iki halal, iki haram, iki sah, iki batal. Betul nggak? Nah betul. Maka akan membentuk karakter ketegasan, keras. Sehingga kok melulu belajar ilmu fikih saja, mesti karakternya kaku. Pasti itu. Pasti itu. Lah adapun balancernya yang menyeimbangkan semua ilmu itu yang ketiga tadi namanya ilmu tasawuf sehingga bisa bersikap. Panjenengan belajar ilmu fikih begitu ndelok koncone sampean ngombe karo ngadeg mesti nesu sampean. Betul nggak? Islam kok gak berakhlak? Karena belajarnya baru ilmu fikih. Nek sudah belajar tasawuf tidak akan mengatakan begitu. Pasti mengatakan mbok menawa lali. Pasti begitu. Gitu? Sangat jauh berbeda. Lah ini yang menjadikan banyak permasalahan terutama di media
sosial. Kan ngoten nggih? Nah, sudah antara begitulah. Maka perhatikan ketika kita masuk masjid, hendaknya kita merasa masuk ke rumahnya Allah. Masuk ke rumahnya Allah, nggih. Kemudian hendaknya kita berupaya menjaga perilaku kita, akhlak terutama. Nggih, akhlak. Jadi kalau sing rada pegel kadangnya masjid ana wong sembahyang nang masjid, suwi sembahyang, tibake karo ngadem. Masya Allah. Diseneni iku piye, gak diseneni iku kan ngoten lho nggih. Heeh. Tapi nek Nurul Islam insyaallah mboten enten nah. Duka mele nek sing muruki wong mriki. Saya bacakan hadis yang lain. Idza ra'aitum man yabi'u aw yatba'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aitum may yafsudu fihi dhallatan faqulu la raddahallahu 'alaika. Ketika kalian melihat orang yang berjualan di masjid, dodolan yang masjid, ngoten nggih, mbok transaksi pekerjaan lewat HP nang masjid, nggih. Kemudian kita melihat, maka ucapkanlah, fakulu, maka ucapkan kepada mereka, la arbahallahu tijarata. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangan. Itu diperintahkan loh itu. Maka katakan mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada dikondungo elek awake dhewe. Dikondungo mendoakan jelek kepada orang lain. Kenapa? Karena dia berbuat jelek kepada Allah. Oke. Fa idza ra'aitum may yafsudu fihi dhallatan faqulu la raddahallahu 'alaika. Bila kalian melihat orang yang kehilangan sesuatu di masjid, kemudian orang ini mencari-cari yang hilang itu, maka ucapkanlah la raddahallahu 'alaika. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Kanjeng Nabi sing matur, duduk kula lho. Nggih, Rasulullah yang mengatakan. Jadi kok kehilangan apa-apa nang masjid wis meneng wae, ora usah ngomong. Nggih, ora usah ngomong. Nggih. Sampai begitu, akhlak itu begitu nggih. Kenapa? Kalau kita ngomong sandalku wingi ilang nang masjid, maka opini yang akan terbentuk apa? Wong masjid itu nyolongan. Sesuatu yang disandarkan pada rumah Allah adalah orang-orang yang jelek. Itu menodai Allah. Jadi serasa ngomong hilang masjid ya wis. Tidak usah dicari. Duh, coba sampai begitu. Akhlak itu sampai begitu. Akhlak itu sampai seperti itu. Ngoten nggih. Kula nggak habis pikir. Sakniki rada tren. Jadi masjid-masjid itu nggawe program nek akad pagi dikongkon senam. Dikongkon apa? Senam. Jamaah dikongkon senam nang halamane masjid. Kula ya rada ngelus dodo kira-kira. Ya Allah. Dan anehnya lagi jamaah senam itu lebih banyak daripada jamaah Astaghfirullahaladzim. Piye? Saya enggak menyalahkan senamnya. Enggak, saya enggak menyalahkan itu. Umpama sing senam iki bapak-bapak, lu kira-kira saya enggak mempermasalahkan kira-kira ngoten nggih. Nah, karena ini simbol, gitu. Masjid itu simbol, masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Jadi kita harus memuliakan, jangan dihinakan rumahnya Allah. Ini akhlak, ini akhlak. Yo nek kepengin senam yo senam-senam, golek nggon liya lah ngoten lah nggih. Nah, golek nggon liya. Sudah karena itu menempel dengan masjid. Menempel dengan masjid. Sampun. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata astune para malaikat iku yatakarrohuna padha sengit sapa malaikat minal mutakallimina saking wong kang guneman fil masjid ing dalem masjid bikalamil lahwi kelaman guneman lago sia-sia waljur lan gladrah. Sesungguhnya para malaikat itu membenci orang yang berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan sia-sia, ngomong nganggur. Ngomong sing enggak ana gunane. Wal lan ngomong sing gladrah, ngomong sing ora-ora.
sesuatu yang tidak berguna itu dibenci oleh malaikat. Jadi nek sampean arep ngomong-ngomong liya lah urusan sing ora ana sambunge karo akhirat, wis keluar sebentar lah dari masjid dalam rangka ihtiram, memuliakan masjid. Ngoten nggih. Dadi hati-hati. Dadi nek mlebu masjid iku kudu luwih hati-hati. Hadis pertama kan menyebut al-masjidu baitu kulli mukmin. Masjid itu rumah setiap orang mukmin. Iya betul, tapi nek mlebu omah sing rupane masjid kudu hati-hati. Akhlaknya ditoto. Lho, kan ngoten nggih. Heeh, dadi gak terus dianggap padha karo omahe dhewe lemari-lemari diusungi, gak ngono, ngoten lho nggih. Kan rumahnya orang mukmin, Pak, lho. Pemahamannya menjadi salah, nggih. Maka gunakan masjid itu sebagaimana fungsinya. Maka tidak salah ketika Rasulullah mengatakan kamin kalimatin jalabat nikmatan wa kamin kalimatin salabat nikmatan. Betapa banyak kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu bisa mendatangkan kenikmatan. Contoh, panjenengan berzikir mendatangkan nikmat saka Gusti Allah. Panjenengan bertegur sapa dengan sesama, akhirnya wong padha seneng, itu mendatangkan kenikmatan. Wong iki nek apik karo wong disenengi, nek disenengi wong mesti akeh rezekine. Logis nggih? Wa kam min kalimatin salabat nikmatan, dan betapa banyak pula kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu menghilangkan kenikmatan. Panjenengan sak omong megelno wong. Kan enten nggih, wong niku omongane napa? Omongane napa? Omongane nyelekit. Ngoten nggih. Omongane nek dirungokno iku nglarakno ati, enten mboten? Omongane sengol lek jare arek-arek ini. Seperti itu salabat nikmatan, menghilangkan kenikmatan. Kenapa? Akhirnya gak disenengi konco, gitu. Sampeyan duwe konco, nek omong sak omongi gak enak, sengol. Omong sak omongi menyakiti orang lain. Kira-kira koncone sing liyane seneng napa mboten? Salabat nikmatan. Termasuk ketika kita berbicara dalam masjid, kok urusannya urusan dunia, urusan sing jur, urusan yang bukan, urusan sing lago, sesuatu yang sia-sia, maka itu akan menarik, mencabut kenikmatan. Ganjarane kula jenengan sing ibadah 40 tahun iki dihapus oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Oh, hati-hati nggih. Nah, nek ndelok hadis niki berarti ojo sapa masjid sampean. Lho kok ngono dadine? Oh gak ngono. Artinya menata niat, menata perbuatan. Hati-hati, nggih. Karena tidak salah itu sebenarnya pepatah Arab itu. Nggih. Mulutmu harimaumu itu pepatah Arab itu. Jadi lisan kita itu sesuatu yang terkadang mendatangkan kemanfaatan, kebaikan, terkadang mendatangkan bahaya, kemadharatan. Kan ngoten nggih. Pun ini keterangan sedikit tentang keutamaan masjid. Pun sampai merikirin para jamaah, insyaallah nanti disambung pertemuan yang akan datang. Ngoten riyin, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.